Aku adalah anjing kurap. Karena itu, aku membunuh Munir. Ketika aku membunuh Munir, aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk apa? Aku bisa saja membunuhnya dengan tangan orang lain. Sama seperti yang bisa aku lakukan kepada orang lain bila aku perlu. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Bukan karena aku berseragam. Ini bukan soal berseragam atau tidak berseragam. Karena membunuh atau tidak membunuh Munir tak ada hubungannya dengan seragam. Dirimu atau siapapun di dunia ini memang tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Bukan karena aku seorang pengecut yang selalu menantang bahaya seperti ini. Namun tak lain dan tak bukan karena siapakah diriku sebenarnya? Ya, siapa? Memang sama sekali tidak penting. Sudah kau bilang tadi, aku adalah anjing kurap. Karena itu aku membunuh Munir. Jadi tentang siapa yang bunuh Munir tidak perlu dipertanyakan lagi. Gak dapat keraguan. Dia mati diracun. Bahkan angkanya tertera dengan tepat 83% arsenik 3 dan 17% arsenik 5. Dengan konsentrasi arsenik 3 sebanyak 0,460 mg per liter. Hal itu menyebabkan terjadinya blokade detoksifikasi sehingga terjadinya penekanan ekskresi arsenik melalui ginjal. Ya. Munir mati dibunuh. Artinya ada pembunuhnya. Ya, sekali lagi ada. Adapun pembunuhnya ialah orang yang merencanakan, memikirkan, dan akhirnya menggalang dana agar kematian Munir menjadi nyata. Adalah aku dan hanya diriku. Begitu penting adanya aku, sehingga tanpa kelahiranku tak ada kematian Munir. Oh alah, Munir. Maksud hati melanjutkan kuliah di Urtes Belanda dengan tesis penghilangan paksa sebagai pilihan politik rezim militer dari tahun 1965 sampai tahun 1980. Kok malah hilang sendiri? Ya, sejak tahun 1980 itu kamu telah menantangku. Kamu bongkar adanya orang hilang, kamu dorong mereka yang telah dibebaskan agar bicara. Setelah susah payah dilakukan intimidasi terhadap para aktivis ingusan itu. Ya, memang diantaranya salah tangkap. Tapi ya kamu jangan bilang-bilang dong. Asal tahu saja ya kamu Munir. Bukan aku. Tapi kamulah yang menyebabkan sisanya hilang selama-lamanya. Ya, aku membunuh Munir. Artinya akulah yang merencanakan agar hidup manusia yang dimulai dari tanggal 8 September 1965 itu bisa segera ditamatkan. Dan ternyata berhasil pada tanggal 7 September 2004 di udara dengan ketinggian 60.000 kaki di atas tanah rumah dia. Tentu, ketika aku merencanakan agar hidup manusia kecil berkumis lebat yang menjengkelkan ini koit, aku tidak akan merencanakan sampai serius itu. Kalau aku tahu orang Belanda busuk itu akan memergoki adanya arsen atau racun dalam ginjal, darah dan kencingnya,
mungkin aku akan merencanakan pembunuhan yang lain. Ya, aku menuduh Munir. Tapi tak penting aku ini siapa. Jelek-jelek gini, aku masih punya hati nurani. Aku membunuh Munir bukan karena aku seorang yang kejam. Membunuh adalah salah satu dari 3 pilihan, yaitu menaruh bom dalam mobil, menyantet, dan meracuni itu sendiri. Ya, tentu aku tahu bagaimana semua itu akan telah berlangsung. Memang diantaranya berlangsung di luar rencana. Sama sekali di luar rencana, lagi-lagi amatir. Hingga terjadilah kegemparan yang berlanjut dengan drama pengadilan. Drama, ya, drama dalam 2 pengertian. Dapat disebut drama karena memenuhi persyaratan dramatik dan seni pertunjukan. Dan dapat disebut drama karena penuh kesandiwaraan dan pura-pura dalam kehidupan sebenarnya. Kalian tidak percaya? Ikutilah kutukan jaksa yang telah beredar luas. Apakah saudara pernah bekerja di TIT? Lupa saya, Pak. Baiklah, saya akan membacakan BAP saudara. Penyidik bertanya, apakah saudara mengenal Munir? Saudara menjawab, saya mengenal Munir tahun 1996 waktu saya sering mengikuti diskusi di kantor kontras, membahas dui fungsi ABRI dan rezim Orde Baru. Betul seperti itu? Betul, Pak. Anda juga mengatakan bahwa yang menyuruh Anda melakukan pembunuhan terhadap Munir adalah Pak Sukap alias Pak Ali alias Rambut Geni alias Pak Pandir. Betul seperti itu? Betul, Pak. Anda juga mengatakan bahwa Pak Sukap alias Pak Ali alias Rambut Geni alias Pak Pandir adalah agen muda Deputi 3 Direktorat 7. Betul seperti itu? Doi diam sejenak, lalu mengatakan, lupa saya, Pak. Lupa. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 9. Bagaimana saudara tahu bahwa Pak Sukap adalah agen TIT? Saya mengetahui Pak Sukap adalah agen TIT pada ruang kerjanya di Direktorat 7 lantai 2. Pada mobil Pak Sukap terdapat stiker TIT. Pak Sukap juga memiliki kartu anggota TIT. Betul seperti itu? Lupa saya, Pak. Nah, aku tidak berbohong, bukan? Kalau percakapan semacam ini adalah sandiwara yang sungguh-sungguh nyata. Tentulah aku terlibat dalam sandiwara semacam ini. Tapi tak penting aku ini siapa.
Aku adalah anjing kurap. Karena itu, aku membunuh Munir. Namun, jika kau sebut makhluk Tuhan yang disebut anjing itu bukanlah aku. Dengan segala hormat, anjing yang paling kurap di muka bumi ini pun tak akan pernah berpikir untuk membunuh Munir. Ya, aku dilahirkan oleh manusia. Ku kenali cerlang matahari, halus itu bayu, dan pesona kecerdasan para cendekiawan. Tapi aku membunuh Munir. Jika aku belum siap untuk mengakui semua kesalahanku, dan belum siap untuk mengakui semua kesalahanku, aku sungguh tidak tahu. Itulah aku, pembunuh Munir.